berbasis web pada pengelolaan kas masuk RT RW menggunakan metode payment gateway. Nah, tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah yang pertama, mampu melakukan implementasi payment gateway dengan e-wallet dalam proses pengelolaan kas masuk. Yang kedua, mampu melakukan transaksi pembayaran secara online dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, mampu menyajikan laporan tagihan, laporan pembayaran, serta informasi jurnal umum dan buku besar. Yang keempat, mampu melakukan pengelolaan data warga perumahan Matahari Cikadau Regency secara efektif, baik itu rumah warga, pemilik rumah, warga, serta penghuni rumah. Kemudian, ini adalah batch picture atau proses bisnis berjalan, di mana yang pertama warga melakukan pembayaran tagihan melalui pihak ketiga berupa Mitrans dengan Kris Kopay. Setelah itu melakukan verifikasi pembayaran kepada warga. Nah, nantinya status tagihan tersebut akan berubah secara otomatis jika telah melakukan pembayaran. Setelah itu bendahara akan melakukan pelaporan ke ketua RT. Nah, permasalahan yang terjadi adalah kesalahan pencatatan jika masih secara manual. Bahkan data tagihan kadang hilang atau tercecer. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah aplikasi basis web pengelolaan kas masuk RT RW menggunakan metode payment gateway, di mana setiap transaksi diproses secara otomatis sehingga data tagihan lebih mudah diketahui dan tidak gampang tercecer. Oke, selanjutnya fungsi unitas aplikasi, di mana terdapat master data berupa warga, pemilik rumah, rumah warga, penghuni rumah, dan iuran. Kemudian terdapat transaksi dan laporan, di mana terdapat transaksi tagihan atau generate iuran, kemudian transaksi pembayaran iuran, kemudian ada laporan tagihan iuran, laporan pembayaran, laporan tunggakan, serta terdapat laporan dalam bentuk akuntansi berupa jurnal umum dan buku besar. Selanjutnya kita akan melakukan demo aplikasi. Pertama kita harus buka tautan berikut, yaitu localhost /semangat21/paku/ ini merupakan halaman home dari aplikasi ini. Untuk login, klik button sign in. Nah, ini adalah halaman login dari aplikasi ini. Yang pertama kita akan login sebagai admin. Untuk username-nya adalah admin, kemudian password-nya juga admin. Oke, ini adalah tampilan dashboard untuk admin, di mana admin hanya mengakses data user. Logout, kemudian login sebagai bendahara. Username-nya bendahara, password-nya juga bendahara. Ini merupakan tampilan dashboard dari bendahara, di mana bendahara memiliki hak akses untuk mengakses baca data iuran dan akun. Untuk menambah data iuran, klik button tambah seperti ini. Jika selesai, klik simpan. Oke, untuk mengedit, tekan button pensil pada kolom aksi seperti ini. Setelah itu, klik simpan. Selanjutnya ada chart of account. Nah, ini adalah akun-akun yang digunakan. Untuk menambah akun, klik button tambah seperti ini, kemudian setelah itu klik simpan. Oke, selanjutnya transaksi generate iuran. Di sini bendahara akan melakukan generate iuran untuk warga.
dengan cara klik button tambah, kemudian pilih ID penghuninya, nama iurannya, untuk tarifnya langsung keluar, kemudian setelah itu klik simpan. Oke, seperti ini. Setelah itu ini akan dilakukan pembayaran oleh warga. Di sini juga tersedia fitur pembayaran nanti atau tunggakan. Kemudian bendahara juga memiliki akses untuk melihat laporan dan laporan akuntansi dalam bentuk jurnal umum dan buku besar. Oke, logout. Kemudian kita login sebagai warga, username-nya warga, passwordnya juga warga. Nah, ini merupakan tampilan dashboard untuk warga, hanya melihat total penerimaan kas dan total piutang iuran. Di sini warga hanya memiliki akses untuk melihat transaksi dan laporan. Untuk transaksinya yang diinputkan tadi oleh bendahara, sini warga akan melakukan pembayaran. Klik button lanjut ke pembayaran. Kemudian lakukan konfirmasi total tagihan. Kemudian masukkan email. Ini fungsinya untuk menerima pembayaran transaksi. Kemudian klik bayar. Oke, setelah itu lanjut. Nah, copy image address dengan cara klik kanan, kemudian masuk ke link simulator sandbox Mitrans, kemudian paste link tadi, kemudian scan QR, pay. Oke, transaction is successful. Lakukan konfirmasi pembayaran dengan cara klik saya sudah bayar. Oke, sukses, transaksi berhasil. Kemudian warga memiliki akses untuk melihat semua laporan kecuali laporan akuntansi, laporan tagihan, laporan tunggakan, laporan pembayaran. Ini adalah transaksi yang barusan dilakukan. Oke, logout. Kemudian masuk login sebagai RT. Username-nya RT, passwordnya Pak RT. Klik login. Nah, ini merupakan tampilan dashboard dari RT, di mana RT bisa melihat master data warga seperti warga, pemilik rumah, rumah warga, dan penghuni rumah. Kemudian RT juga bisa melihat semua laporan kecuali laporan akuntansi. Seperti ini. Untuk menambah data, klik button tambah. Kemudian setelah itu klik simpan. Untuk mengedit data, klik button pensil pada kolom aksi seperti ini. Ubah data yang diinginkan, kemudian klik simpan. Selanjutnya pemilik rumah, untuk master data pemilik rumah sama halnya seperti master data yang lain. Untuk menambah data, klik button tambah.
Kemudian setelah itu simpan. Untuk mengedit data, klik button edit pada kolom aksi seperti ini, ubah data yang diinginkan. Setelah itu klik simpan. Kemudian ada rumah warga. Di sini berhubungan dengan pemilik. Untuk penghuni rumah memiliki hubungan dengan rumah warga dan warga. Untuk menambah penghuni, klik button tambah seperti ini. Setelah itu klik simpan. Untuk mengedit penghuni rumah, klik button pensil pada kolom aksi seperti ini. Setelah itu klik simpan. Oke. Untuk laporan tagihan, ini adalah histori semua tagihan, baik itu lunas maupun belum lunas. Untuk melihat detail penghuninya, klik lihat detail pada kolom aksi. Nah, ini adalah detail penghuni. Setelah itu logout. Masuk kembali dengan bendahara, username-nya bendahara, passwordnya bendahara. Kemudian klik login. Nah, di sini kita akan melihat laporan akuntansi dalam bentuk jurnal umum dan buku besar. Pada menu laporan, pilih submenu jurnal umum. Kemudian pilih periode jurnal umum. Klik cari. Ini adalah tampilan jurnal umum untuk bulan Juli. Kita juga bisa melihat periode jurnal umum bulan yang lain. Ini untuk tampilan jurnal umum bulan Juni. Oke, setelah itu kita akan melihat buku besar. Pilih pada menu laporan. Untuk submenunya buku besar, pilih periode buku besar, klik cari. Nah, di sini pilih akun. Nah, ini adalah tampilan buku besar bank, di mana saldo awal ini berasal dari saldo bulan sebelumnya. Di sini kita juga bisa melihat buku besar akun yang lain dengan cara pilih akun, klik button cari. Ini adalah buku besar piutang iuran. Kemudian untuk akun yang lain, caranya seperti tadi. Setelah itu logout.